Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Solih and Solihah. Welcome back with me, Miss Siti Jenab. I hope you are still healthy. In last week we had learned about our solar system, and now we will learn about movement effect of Earth and Moon. Hari ini kita akan belajar mengenai efek pergerakan bumi dan bulan. Apa sajakah tanda bahwa bumi bergerak dan apa saja akibat pergerakan bumi bagi kehidupan. Let's watch this video and say basmalah for beginning. Pergerakan bumi. Telah kita ketahui bahwa bumi bergerak pada porosnya yang kita sebut sebagai rotasi bumi dan bergerak mengelilingi matahari yang kita sebut sebagai revolusi bumi. Mari kita ketahui akibat rotasi dan revolusi bumi. Akibat rotasi bumi. 1 kali rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, 3 detik. Kita bulatkan menjadi 24 jam. 1 kali rotasi bumi dinamakan 1 hari. Dalam sekali rotasi, bumi berputar sejauh 360 derajat. Jika 360 derajat ditempuh dalam waktu 24 jam, maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Dengan perhitungan tersebut, kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Akibat adanya rotasi bumi, terjadilah peristiwa sebagai berikut ini. 1. Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Pada setiap pagi, kita selalu melihat seolah-olah matahari terbit dari timur. Sebenarnya, bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi yang mengalami rotasi. Inilah yang disebut gerak semu matahari. 2. Pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang mendapat sinar matahari mengalami siang hari, sedangkan yang tidak mendapat sinar matahari dinamakan malam. Oleh karena bumi mengalami rotasi, maka permukaan bumi akan bergantian mendapatkan cahaya matahari sehingga terjadi pergantian siang dan malam. 3. Perbedaan waktu. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap jarak 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah tersebut adalah WIB, yaitu waktu Indonesia bagian barat, WITA, yaitu waktu Indonesia tengah, dan WIT, yaitu waktu Indonesia bagian timur. Revolusi bumi. Selain berotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Bumi membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun untuk melakukan 1 kali revolusi. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval. Pada saat bumi berevolusi, sumbu bumi miring ke arah yang sama. Besar kemiringan berkisar 23,5 derajat jika diukur dari garis khatulistiwa atau ekuator. Akibat adanya revolusi bumi, terjadilah peristiwa berikut ini. 1. Perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Tahun baru Masehi terjadi setiap tanggal 1 Januari. Pada saat tahun baru, belahan bumi utara sedang mengalami musim dingin, sehingga turun salju. Adapun belahan bumi bagian selatan, tahun baru terjadi pada musim panas. 2. Terjadinya perbedaan panjang siang dan malam. Di belahan bumi utara dan selatan akan mengalami perbedaan waktu yang tidak seimbang. Siang dapat lebih panjang daripada malam atau sebaliknya. Misalnya, pada bulan Juni hingga Agustus, di belahan bumi utara sedang mengalami musim panas. Lamanya waktu siang dapat mencapai 18 hingga 20 jam. Sementara itu, di belahan bumi selatan pada bulan Juni hingga Agustus sedang mengalami musim dingin. Lamanya waktu siang sekitar 9 hingga 10 jam. Negara-negara yang berada di daerah khatulistiwa, salah satunya Indonesia, mendapatkan paparan sinar matahari yang sama, sehingga
Lama waktu siang sama dengan lama waktu malam. 3. Perubahan kedudukan matahari. Matahari tidak terbit dan tenggelam pada sisi yang sama setiap tahun. Kadang-kadang matahari terbit agak ke arah utara, kadang-kadang juga bisa terbit dari arah agak ke selatan. Pergeseran ini disebut gerak semu tahunan matahari, karena sebenarnya bukan matahari yang bergerak. 4. Sistem penanggalan tahun Masehi atau Syamsiah. Tahun Masehi menggunakan dasar revolusi bumi. Tahun Masehi atau tahun Syamsiah sering disebut tahun matahari atau surya. Lama bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Penetapan tahun Masehi mula-mula dilakukan oleh Julius Caesar dari kerajaan Romawi. Dalam kalender Masehi, satu tahun dibagi menjadi 12 bulan yang terdiri atas 30 dan 31 hari, kecuali bulan Februari yang hanya 28 hari. Berarti setiap tahun ada tersisa 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke dalam bulan Februari yang biasanya 28 hari menjadi 29 hari. 1 tahun yang terdiri atas 366 hari disebut dengan tahun kabisat. Efek pergerakan bulan. Bumi bersama bulan bergerak mengelilingi matahari. Pergerakan bumi dan bulan mengakibatkan berbagai kejadian-kejadian di permukaan bumi, antara lain sebagai berikut. 1. Kenampakan bulan dari bumi. Bulan tampak dari permukaan bumi pada malam hari. Bentuk kenampakan bulan tidak tetap. Kenampakan bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi disebut fase bulan. Hal ini dapat terjadi karena kedudukan bulan terhadap bumi memengaruhi kenampakan bulan. Apabila bulan berada tepat di antara matahari dan bumi, maka sisi bulan yang terjauh dari bumi yang terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, sisi bulan yang menghadap bumi menjadi gelap. Pada keadaan ini, bulan tidak tampak dari bumi dan disebut bulan baru atau bulan mati. Selanjutnya, bulan akan mulai tampak sebagai bulan sabit yang semakin lama semakin menebal menjadi bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Setelah bulan purnama, kemudian akan tampak semakin sedikit sampai akhirnya menjadi bulan sabit dan bulan mati kembali. 2. Gerhana. Apakah kalian pernah mendengar atau menyaksikan fenomena gerhana? Pada siang hari, matahari tampak tidak utuh. Itulah fenomena gerhana matahari. Dan pada malam hari saat bulan purnama, namun ada bagian bulan yang tampak tidak utuh karena ada bagian yang gelap. Itulah fenomena gerhana bulan. Mengapa fenomena itu bisa terjadi? Kita simak video ini dengan seksama ya. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari, yaitu pada fase bulan baru yang berlangsung lebih kurang 7 menit. Ukuran bulan lebih kecil dari bumi, sehingga bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Oleh karena itu, gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi. Wilayah yang terjadi gerhana matahari adalah daerah umbra dan penumbra. Pada wilayah yang terkena umbra, terjadi gerhana matahari total. Sedangkan wilayah penumbra terjadi gerhana cincin. Pada gerhana matahari total atau cincin selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana bulan. Tak jauh berbeda dengan gerhana matahari, gerhana bulan terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Yang membedakan adalah pada gerhana bulan, posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. 3. Pasang surut air laut.
Pasang surut merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan. Pasang naik adalah kondisi permukaan air laut yang naik, sedangkan pasang surut adalah kondisi permukaan air laut yang turun. Manfaat pasang naik dan pasang surut air laut adalah: yang pertama, petani garam memanfaatkannya untuk membuat garam. Saat pasang, air laut mengisi petak-petak tempat pembuatan garam. Ketika surut, air laut mengandung garam tertinggal dalam petak-petak. Yang kedua, pada saat pasang naik, para nelayan mencari ikan. Yang ketiga, kapal-kapal besar dapat berlabuh di dermaga pada saat pasang naik. 4. Sistem penanggalan tahun Hijriah atau Qamariyah. Tahun yang didasarkan pada perputaran bulan disebut tahun Hijriah atau tahun Qamariyah. Satu kali bulan berevolusi lamanya sama dengan 12 kali 29,5 hari atau 354 hari. Satu tahun Qamariyah sama dengan 354 hari. Itulah beberapa efek yang ditimbulkan dari pergerakan bumi, bulan, dan matahari. Semuanya bergerak begitu selaras, beriringan, dan harmoni sehingga kita dapat melakukan sistem penanggalan dan mengambil manfaat dari semua peristiwanya. Hal ini telah Allah kabarkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 96 sebagai bahan renungan dan bukti Maha Kuasa dan Maha Pengasihnya Allah. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Artinya, Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Quran Surat Al-An'am ayat 96.